Tulan ning sawah atus ning kali, kayu nangka digawe lemari. Gus Miftah gagalan sregep ngaji, oke rondo sing jelo dirabi. Tapi Gus Miftah ora wani, sing wani lurahe iki. Kelurahan Tunan ngundang Gus Miftah, Pak Lurahe lumayan gagah. Ono gajah adus ning beli, najan gagah manu eji. Ora percaya ayo disepil. Camati ya pada. Camati sing ngendi? Halo Mat. Ya ini ngarepe gara-gara enak camati wis tua. Pak Wali di mana Pak Wali nggak kelihatan? Wali kota. Senengane dangdutan. Ngundang Gus Miftah nganggo anggaran NU. Ngundang Kiai Ayubi nganggo anggaran wali kota. Telek temen wali kota. Kan jadi ini yo, Dedi kok bunder. Alhamdulillah. Salam Mas Edi ya Pak Camat ya. Sekarang kemana di? Saya udah langsing. Iya, ya kakak pikiran. Kakak pikiran mikir Kiai Ayubi. Alhamdulillah. Lah Camat Alora di Pak Wali Kota di mana nggak kelihatan? Di mana Pak Camat? Karokenan. Oh, apa? Karokenan makan. Kurang ajar temen wali kota nih, jangan ngaji malah karokenan. Alhamdulillah. Lanjut. Insyaallah pengajian sampai jam 5 pagi. Subuh? Iya. Amplop ra jelas sampai subuh. Tapi tadi hadronya bagus, ya tak sangoni cah hadro, tak sangoni. Itu penting. Suka. Sampai. Pak Lurah ora urut. Kalau selesai pengajian biasanya kalian makan apa? Nah, apa? Warteg. Nasi lengkok, sak porsi piro? Udah, tak kasih 1 juta. Suki lagi ini Prabowo ya. Siji, loro, telu, 4, 5, 6, 7, 8, kurang ya. 9, 10-nya perwakilan. Kamu yang merongos ini kan? Apa-apa, sini maju beliau. Iki bocah ora mlebu dene wis ning ngarep. Di sini. Nah, untuk beli sate. Kamu kamu sendiri. Kamu tak kasih 200.000 ya. Untuk kamu sendiri. Motong untuk. Untungnya ngerejeka ini gara-gara merongos 200.000. Karena dari tadi dia bilang ada ikan gabus di dalam kardus, supaya silaturahmi tidak terputus minta tong 100. Iya. Ya Allah. Alhamdulillah. Ya itu tadi. Makan sayur brongkos dicampur roti
untune merongos malah ngercekeni. Iya. Berapa 200.000 ya? Anda aja, di balik kekurangan pasti ada kelebihan, dan di semua kelebihan pasti ada kembalian. Jujur. Nabi Muhammad itu istimewa bukan karena tingginya mukjizat, tapi karena bagusnya akhlak. Nah, saya ini ngeten, bangsa ini menurut saya hari ini krisis akhlak. Pak Lurah, Pak Camat, tak matur. Saya pengen suasana ini sampai besok selesai pilpres pileg, Indonesia tetap adem ayem, rukun, damai. Amin. Yang pertama perlu saya ingatkan, politik itu secukupnya, seduluran selamanya. Setuju? Nah, bagaimana kemudian Kanjeng Nabi memberikan contoh kepada kita untuk merawat kebersamaan, kerukunan. Nah, tawane contohnya. Moga-moga tresnomu marang Kanjeng Nabi mempercepat kita untuk segera ziarah Makkah Madinah. Yang belum pernah berangkat saya doakan mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Segera dipanggil oleh Allah, amin. Panggil kemana? Untuk ziarah Makkah Madinah. Pokoknya sholawatnya kenceng, insya Allah ketemunya Kanjeng Nabi lebih cepat. Amin. Cepat mati cangkeme. Cuman pesan saya satu, Pak, secinta-cintanya kamu dengan Allah, please jangan berinisiatif untuk menemuinya. Yang pengen ketemu dan tidak mati itu cuma satu, Nabi Musa alaihi salam. Soalnya apa? Nabi Musa itu pengen ketemu dengan Allah, dia minta dan berdoa selama 40 tahun. Nabi itu kan yang bisa ketemu dengan Allah cuma dua, satu Nabi Musa, dua Nabi Muhammad. Bedone apa? Bedone banyak. Nabi Musa mengajukan diri untuk ketemu, Nabi Muhammad diundang. Nabi Musa minta, Nabi Muhammad diundang. Kira-kira kalau minta sama diundang beda apa enggak, Bu? Beda. Kalau minta kuwi sangu dhewe, lak diundang biasane disangoni. Yang diundang dirampok sama Hadroh hanya Gus Miftah. Kenapa yang dirampok kok Gus Miftah? Karena lurai kere. Mudah-mudahan bisa micek ya. Tapi saya yakin Pak Lurah ini orang baik. Maka saya berwasiat, tolong Pak Lurah jangan dikubur sebelum mati. Saya tak dengar terus kayak Nabi Muhammad merawat kerukunan itu. Bedone Nabi Musa itu minta, Nabi Muhammad diundang. Bapak Ibu tahu berapa lama Nabi Musa minta supaya ketemu dengan Allah? Berdoa selama 40 tahun. Nabi Musa yang nabi saja itu doanya baru dikabulkan 40 tahun. Kita kok berdoa karepe langsung diterima. Lah kita itu siapa? Makanya sabarlah walaupun doamu belum diijabah. Itulah kenapa saya suka bersepeda. Karena orang berdoa itu seperti orang bersepeda. Cepat atau lambat pasti sampai tujuan. Maka teruslah berdoa walaupun doamu belum dikabulkan. Makanya supaya kabul ya pakai ikhtiar. Contoh kamu, tadi kamu namanya siapa? Tak kasih 200.000? Ilham. Ya Allah, saya pengen bisa mingkem. Ya Allah, ya harus pakai usaha. Usahanya untungnya dikotok. Namun do ngatok juga mandi. Ya Allah, mingkemkan aku. Ya apa-apa 200.000. Wong anak kalane merongkos malah rezeki ditukul. Tukul mah rezekinya dari gigi. Yati pesek malah dapat rezeki. Coba kalau mancung, belum tentu laku. Jadi orang itu beda-beda kelebihannya, Mas. Kayak kamu, kelebihannya suaranya bagus. Kamu tahu nggak kenapa suara kamu bagus? Itu yang pinter bapak kamu. Zaman ibu mau mengandung kamu, bapakmu rajin kirim mic. Ya. Orang tuh punya kelebihan
masing-masing. Maka jangan insecure, jangan underestimate. Percaya diri. Kenapa Gus rambutnya gondrong bagus? Yang pinter bapak. Zaman ibu saya dulu hamil, bapak saya rajin kirim sampo. Nah, rambutnya satu, Nabi Musa minta, Nabi Muhammad diundang. Kedua, perbedaannya apa? Nabi Musa itu ketemu dengan Allah di Bukit Tursina. Begitu doanya diijabah, Allah langsung kirim DM kepada Nabi Musa. Musa, temui aku di Bukit Tursina. Nabi Muhammad ketemu kalau Allah teng Sidratul Muntaha. Perbedaan kedua. Perbedaan ketiga, Nabi Musa ketemu kali Gusti Allah tidak pakai sandal. Nabi Muhammad ketemu dengan Allah menggunakan sandal. Jadi ceritanya begitu Nabi Musa ke Bukit Tursina pakai sandal, Allah bilang sama Musa, Musa copot sandalmu. Bukit ini akan kamu injak-injak dan akan menjadi tempat pertemuanku dengan dirimu. Maka tempat ini akan menjadi tempat yang suci. Copot sandalmu, dicopot. Nabi Muhammad wa kullan naqussu min amba'ir rusuli manusabbitu bihi fuadak. Mendengar cerita Nabi Musa copot sandal ketika ketemu dengan Allah, ketika Nabi Muhammad sowan sandalnya dicopot. Allah mengatakan apa? Muhammad, jangan kamu copot sandalmu. Kenapa? Karena langit ingin diinjak-injak dengan menggunakan sandal. Coba Pak, Nabi Muhammad sandalnya saja terhormat Pak. Makanya sekarang kadang-kadang kiai sok-sokan munggah panggung sandalnya tinggu. Untung ini ngurang. Apa? Jadi Nabi Musa itu nyopot sandal Bu. Nabi Muhammad nggak nyopot sandal. Karena Nabi Muhammad sandalnya saja terhormat. Makanya kalau jenengan mimpi bahkan hanya melihat sandalnya Nabi, wallah itu hak sandalnya Nabi. Bahkan setan sekalipun tidak bisa menyerupai sandalnya Kanjeng Nabi. Tapi kalau Anda mimpi ketemu ilham, bisa jadi itu gerandong. Lah ketemu Nabi, jangankan kok Nabi, sandale wae lho Pak, nggak bisa dicontoh. Oh ini ngeten. Mimpimu ada tetanggamu cerita begini. Tadi Nabi Muhammad dari sini loh. Itu hanya mendengar cerita dari tetanggamu di dalam mimpi. Umpamanya jenengan mimpi ketemu ilham cerita, mau Nabi Muhammad dari sini loh. Walaupun itu hanya sekedar cerita, hak itu Nabi Muhammad. Utawa Nabi Muhammad pergi kelihatan punggungnya tok, kamu lihat punggungnya, wallah itu Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad nggak bisa diserupai oleh iblis, oleh setan. Masya Allah. Tapi kalau Anda mimpi ketemu saya, bisa jadi itu vokalis BTS. Sekarang ngerti artis Korea, nggak ngerti Kanjeng Nabi. Kemudian yang keempat bedanya apa? Sebelum saya lanjutkan tadi soal Nabi Muhammad. Yang keempat bedanya adalah ketika Nabi Musa ketemu dengan Allah, Allah itu mempunyai 70.000 hijab. Ketika ketemu dengan Nabi Musa yang dibuka hijabnya cuma satu tok. Saya ulangi Bu, Allah itu ditutupi dengan 70 hijab, 70.000 hijab. Ketika ketemu dengan Nabi Musa yang dibuka hanya satu hijab, itu pun Nabi Musa terlempar, tidak kuat melihat nurnya Allah yang dibuka baru satu. Begitu hijabnya dibuka satu, nurnya Allah kelihatan, Nabi Musa langsung terlempar jauh. Terlempar. Nabi Musa itu terlempar sampai pingsan, ada yang mengatakan 50 tahun karena nggak kuat melihat nurnya Allah. Sampai ada umatnya Nabi Musa yang melihat jidatnya Nabi Musa masih tersisa sedikit nurnya Allah, yang melihat langsung buta. Karena begitu kuatnya nurnya Allah, buta yang melihat. Sementara Nabi Muhammad, Masya Allah subhanallah, begitu naik sowan kepada Allah, beliau bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, engkau saja yang terbuat dari cahaya itu tidak mampu bertemu dengan Allah, bagaimana aku yang terbuat dari tanah? Dijawab oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad kekasihku, ketahuilah, aku memang terbuat dari cahaya, tetapi aku tidak terbuat dari cahayanya Allah. Sementara engkau wahai Muhammad
terbuat dari setengah cahayanya Allah. Jadi Nabi Muhammad itu tidak 100% terbuat dari tanah, tapi setengah dari cahayanya Allah. Maka kenapa Nabi Muhammad ketemu langsung dengan Allah tanpa hijab? Kuat. Nabi Musa dibuka cuma satu, ketemu dengan Nabi Muhammad, hijabnya Allah semuanya dibuka dan Nabi Muhammad kuat. Kenapa? Karena Nabi terbuat dari setengah cahayanya Allah. Itulah alasan kalau Anda membaca, kenapa Nabi Muhammad kalau berjalan di bawah matahari selalu ditutupi matahari, ditutupi awan. Karena bukan Nabi Muhammad yang silau melihat matahari, tapi matahari yang tidak kuat melihat cahaya Nabi Muhammad. Kalau ibu-ibu pakai payung karena takut bedaknya luntur. Kalau Nabi Muhammad yang malu mataharinya bisa hancur berantakan gara-gara melihat nurnya Nabi Muhammad. Itulah kenapa dikatakan anta syamsun anta badrun anta nur fauqa nur. Kamu adalah matahari karena cahaya Nabi Muhammad di atasnya cahaya matahari. Kalau ceritakan ini supaya jenengan luwih cinta kali Kanjeng Nabi. Anta badrun, Anda seperti bulan purnama wahai Nabi. Malam hari gelap gulita Kanjeng Nabi keluar dari rumah langsung menjadi terang. Karena cahaya Nabi Muhammad lebih dari cahaya bulan purnama. Itulah kenapa ketika Nabi Muhammad lahir tembus cahayanya ke langit. Makanya hati-hati kalau ada ustadz dai kiai yang mengatakan, "Lah, lahirnya Kanjeng Nabi gak usah dibesar-besarkan sama dengan bayi yang lainnya." Beda goblok. Masa bayinya Nabi disamakan dengan bayi kita? Kalau Anda mengatakan, kan ada ayat Gus, ana basarum misrukum, aku manusia seperti kalian. Mohon maaf disebutkan Muhammadun basarun lakal basar. Menungso tapi apa yang menungso? Kalau Nabi Muhammad dikatakan manusia biasa, lah ilham menungso kaya ngopo? Ya beda. Maksudnya ngene ya, Nabi Muhammad itu manusia biasa tapi dengan sifat yang luar biasa. Kenapa Nabi Muhammad dikatakan manusia biasa? Karena punya sisi kemanusiaan kayak kita, Bu, Pak. Contoh, kita kalau nggak makan lapar, sama Kanjeng Nabi kalau nggak makan juga lapar. Kita kalau ngantuk tidur, sama Nabi Muhammad kalau ngantuk juga tidur. Cuman ada bedanya. Bedanya di mana? Nabi Muhammad kalau tidur tidak membatalkan wudhu, sementara kalau kita tidur membatalkan wudhu. Kenapa Nabi Muhammad tidurnya tidak membatalkan wudhu? Karena yang tertidur hanya mata dohirnya, mata batinnya tidak pernah tidur. Makanya Nabi Muhammad kalau tidur, dari tidur sampai bangun posisinya sama, nggak berubah. Coba kalau Pak Lurah tidur, mau tidur tangannya di mana, bangun tidur tangannya di mana? Di mana tangannya? Mau tidur tangannya di kepala, begitu bangun pindah ke kepala lainnya. Nabi Muhammad kok dipadai? Nggak bisa. Itu orang nggak pernah belajar sejarah. Nabi Muhammad nggak membatalkan wudhu. Begitu bangun langsung sholat sah. Kenapa kemudian sisi kemanusiaan Nabi Muhammad itu diperlihatkan? Supaya tahu bahwa ketinggian beliau karena bagusnya akhlak. Makanya dalam riwayat disebutkan Kanjeng Nabi kalau makan di depan rumah kakinya diangkat seperti ini sunnahnya. Supaya orang tahu, oh Kanjeng Nabi itu juga makan loh. Cuman beda makannya Kanjeng Nabi sama kita satu. Kalau Nabi Muhammad itu makannya sedikit, tidurnya sedikit. Kalau orang kota Tegal dikit-dikit makan, dikit-dikit tidur. Makanya Kanjeng Nabi itu jarang sakit. Kanjeng Nabi itu hanya sakit 2 kali, itu pun penyakit ringan, puskesmas, pusing, kesleo, masuk angin. Jadi gak ada cerita Pak Camat Kanjeng Nabi stroke rano. Dikabarkan dalam sebuah riwayat Nabi Muhammad stroke rano. Kamu tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Nabi kok stroke gak ada. Nabi Muhammad jantung koroner gak ada. Nabi Muhammad diabetes mellitus mana ada. Penyakitnya cuma ringan nih, paling masuk angin, kepalanya pusing sedikit. Itu kenapa? Karena pola makannya terjaga. Usia 60 tahun masih bisa makan daging kambing. Makanya Habib Lutfi itu juga keren. Kayak kemarin Maulid Akbar memotong berapa? 1.200 kambing.
Karena makanan favorit Kanjeng Nabi itu kambing. Makanya saya bilang hewan terbaik di muka bumi ini adalah kambing. Buktinya Nabi Ibrahim memotong Ismail diganti dengan seekor kambing, bukan seekor unta. Itu menunjukkan bahwa kambing dan domba adalah hewan terbaik di muka bumi. Cuman yang dimakan Nabi itu dipilih kaki depan bagian kanan. Ternyata setelah diperiksa sama dokter paling rendah kolesterol. Tapi bocah-bocah hadro rasa gaya. Besok diundang akikoh dikasih kambing, tanya ini kaki depan bukan, cangkem dari nguntal kakean tah. Kalau motong sendiri diusahakan makan sampai depan bagian kanan. Atau kalau ibu-ibu korban di masjid minta bagian daging korban, minta kaki depan bagian kanan boleh. Tapi kalau diundang akikoh bancer usah kakean takon cangkeme. Nabi Muhammad, beliau tidak mengkonsumsi jeroan. Jeroan itu tidak bagus, apalagi jeroannya usus, nggak bagus. Iya, jeroan itu nggak bagus, apalagi jeroannya usus itu nggak bagus. Jeroan usus telek gitu. Nah, itu Nabi Muhammad tidak hancur melihat Allah karena beliau tercipta dari setengah cahayanya Allah. Itulah yang disebut dengan Nur Muhammad. Nah, balik tengah lagi Nabi di Giwau, lagi Nabi. Kok jam 12 itu? Burung. Apa? Tekannya wis bengi-bengi. Ora urun bae cerewet. Ya maklum toh Bu, saya tadi siang masih di Jogja, sore di Wonosobo, tadi di Kabupaten Tegal, sekarang di sini, nanti harus langsung ke sana. Kok kamu gak kasihan sama aku? Itulah perempuan. Perempuan tuh kalau disakiti gak pernah lupa, kalau menyakiti gak pernah ingat. Biasanya jilbabnya coklat. Ini soalnya HP. Ini soalnya dipakai di Brebes kemarin ya. Mana tukang sone? Sangonin tukang sone. Aku seneng lah pengajian sound apik, ini berarti ngajeni ini. Bagus ini sound ini. Itulah bedanya sound system sama cewek. Sound system diragati oke kita wujudi, cewek diragati oke diuntal kancane. Sing untal sapa? Ilham. Besok pokoknya Ilham istrinya paling cantik. Insya Allah menikah dengan Lu Cinta Luna. Nanti tukang soalnya ada temen ya. Oh, usah lagi gigi sama kamu ya, nggak usah sini aja perwakilan. Ini satu temannya di Brebes ya. Oh, kamu gelangan apa? Gelang. Tukang soal gelangnya sholat sih waktu. Oh, ya dirampok mana? Dirampok. Ngajak nampok beracun. Siapa? Ya, bocah biro, tason 10 aja temen gak mentangane. Wah, tason kok nganti 10 gitu gak sih opong. Untung dia ini suki ini Prabowo. 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya ngitung getok. Nah, sana bagi teman-teman keringetnya ya Allah. Aku zizi no banjir gitu kok banjir terus banser yang gitu Bu udah jadi Pak Lurah lurai kere. PNS pegawai negeri serabutan kan ini. Ibu juga minta. Mari kita akhiri pengajian kita. Yes. Nah, kembali ke akhlaknya Nabi menjaga kerukunan. Ini pulau pengen pokoknya. Kita boleh beda pilihan, tapi tetap menjaga persaudaraan. Saya kasih contoh bagaimana Nabi menjaga kerukunan. Ini bahkan Nabi itu belum menjadi Nabi, akhlaknya sudah subhanallah. Saat itu Masjidil Haram dilanda kebanjiran.
Hajar Aswad terlepas dari tempatnya. Ucul. Yang terjadi adalah para pemimpin kabilah berebut untuk memasangkan Hajar Aswad di tempatnya. Mereka merasa paling berhak. Yang berhak saya, yang berhak saya, berhak saya. Yang terjadi, hampir saja terjadi pertumpahan darah. Rebutan pengen masang Hajar Aswad. Kemudian dibuat kesepakatan. Sama dengan negara Indonesia. Indonesia itu negara kesepakatan. Disepakati bentuknya NKRI, ideologinya Pancasila. Maka jangan diotak-atik. Karena Nabi saja juga punya kesepakatan. Contoh tadi itu. Kesepakatannya apa saat itu? Saat itu Nabi Muhammad baru berusia 35 tahun. Ini menunjukkan apa? Mohon maaf lah, sekarang kita gak usah ribut lah soal pemimpin. Mau tua, mau muda, yang penting punya kemampuan. Tua ya entuk, enom ya entuk. Gak usah ribut soal itu. Pusing saya kalau lihat medsos. Nah, Nabi Muhammad umur 35 tahun, kemudian ada kebijakan begini, konsensusnya. Barang siapa masuk Masjidil Haram pertama kali, dia yang berhak memasangkan Hajar Aswad di tempatnya. Dan ternyata yang masuk masjid subuh pertama kali adalah Nabi Muhammad. Saat itu usia Nabi Muhammad 35 tahun. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Ternyata Nabi nggak egois nih. Begitu dikasih kesempatan untuk masang Hajar Aswad, Nabi Muhammad justru minta kain panjang dan lebar. Apa yang dilakukan? Hajar Aswad ditaruh di tengahnya. Kemudian para pemimpin kabilah diminta maju ke depan satu-satu. Wahai para pemimpin kabilah, silakan maju ke depan. Pegang ujung kainnya satu-satu. Kemudian apa? Dibawa mendekat ke Ka'bah. Begitu sudah dekat, baru Nabi Muhammad yang memindahkan Hajar Aswad di tempatnya. Apa pelajaran yang mau disampaikan Nabi? Kerukunan. Nabi Muhammad menghargai semua perbedaan. Tujuannya apa nih? Rukun. Saya ibaratkan nyuwun sewu. Pemimpin-pemimpin kabilah itu kayak partai politik di Indonesia. Kita mungkin berbeda partai. Ono sing Gerindra, ono sing PKB, ono sing PDI, ono sing P3, ono sing Darmo Gandul, ono Gandule Mbak Darmo. Macam-macam. Tapi mohon maaf, ini hanya proses demokrasi. Kamu milih partai apa, kita nggak ada urusan. Yang menjadi masalah adalah ketika kemudian kita nggak bisa rukun hanya gara-gara beda pilihan. Setuju? Maka kita diingatkan, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kamu tidak akan dikatakan beriman sehingga memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Syarat wong mlebu surga kudu duwe iman, syarat wong duwe iman kudu duwe rasa cinta dan kasih sayang. Lah, kita nggak mau Bapak Ibu, Indonesia yang sudah baik di bawah Pak Jokowi seperti ini kemudian menjadi hancur gara-gara kita tidak rukun. Kula bolak-balik kula matur. Capres telu iki kabeh apik, sing ora apik iki kadang-kadang pendukunge. Wong ning donya sing paling angel dinasihati iki mung loro, siji orang jatuh cinta, dua pendukung capres. Kuwi angel dinasihati. Kalau saya beda, saya punya pilihan, Anda punya pilihan. Seharusnya yang kamu kampanyekan itu kebaikan calonmu, bukan menjelekkan calon lainnya. Setuju? Caranya ngono. Kowe seneng karo Ganjar, kampanyekan kebaikannya Pak Ganjar. Kowe seneng karo Mas Anies, kampanyekan kebaikan Mas Anies. Saya seneng Pak Prabowo, kampanyekan kebaikan Pak Prabowo. Tanpa harus menjelekkan. Calonnya Mas Ganjar, jeleknya Mas Prabowo, calonnya Mas Anies, jeleknya sopo. Itu nggak dewasa. Betul Pak Lurah? Kau tak ewangi lho Pak, ini kudu nganggo anggaranmu lho Pak Lurah. Kumalah manduk-manduk tok. Sekarang sudah tidak zamannya lagi kita itu menjelekkan orang lain. Lah kula kali Ilham ini mau guyon lah. Sekarang kan nyuwun sewu, menjelek-jelekan fisik, udah gak zaman lagi. Apa itu Pak Prabowo pincang nyalon presiden?
Lah kowe ditenak diweruhi sejarah malah isin dhewe. Pak Prabowo sikile pincang mergo perang timur-timur dan. Lah sikilmu waras lah tau perang, Cok. Ayo. Biasa-biasa aja. Aku seneng karo Mas Ganjar umpamane. Silakan dikampanyekan kebaikan Mas Ganjar. Kowe seneng karo Mas Anies, kampanyekan kebaikan Mas Anies. Saya seneng Pak Prabowo, kampanyekan kebaikan Pak Prabowo. Sehingga ini yang namanya pesta demokrasi. Sing jenenge pesta kuwi kudu seneng, bukan menakutkan. Nggih napa mboten? Nggih. Ngono lho. Soalnya napa? Rahmatnya Allah itu nggak akan turun kepada mereka yang tidak bisa rukun. Contoh ngeten mawon. Kula arep ngundang selamatan Pak Lurah. Mau masuk rumahnya Pak Lurah sedang berantem sama istrinya. Kira-kira saya jadi masuk apa enggak? Balik. Ngopo? Lurah lebih diamuk karo bojone. Soalnya didelok saka bentuke lurah wedi karo bojone. Itu bukan hoax tapi fakta. Betul Pak Lurah? Ora mungkin. Lurah kok wani karo bojo. Lah ning kantor galak. Ning omah ketemu bojone kik. Mbok Pak Camat iki lho sak galak-galake dikit tak bojone goblok dadak. Kapolsek ya, Kiai luwe parah. Iya. Tapi kalau saya itu nggak pernah takut sama istri, adanya menghargai. Iya. Karena saya punya prinsip, hargailah perasaan istrimu, karena gajimu tidak mampu membayar perasaan istrimu. Ngono ham, besok di bojo langsung tos undurnya, ting. Wih ngerasa mingkem-mingkem ngono biasa wae. Rong atau saya buat halal ya kami ya dan sih kami ya aku mau tuntun yang akhirat ya Allah aku lo mboten ikhlas gue sental mlebu surga ya Allah ngeloknya kula merongos mau langsung jawab itu bukan ngelok Ham itu fakta modar. Saya melihat ini ada kecenderungan Bapak Ibu terutama di media sosial saling menghujat mbok yo wis lah. Siapa yang terpilih itu besok di Lauhil Mahfuz sudah tertulis. Umpama oleh telu-telunya tak coblos. Tapi demokrasi justru tidak membolehkan semuanya dicoblos, malah ora sah. Nggih napa mboten? Kudu milih salah siji. Mbok ya wis duwe pilihan sing ngakur. Kita diingatkan dengan cerita Nabi Musa alaihissalam ketika umatnya diuji dengan kemarau panjang. Gagal panen, paceklik. Akhirnya Nabi Musa sholat istisqa, minta air hujan kepada Allah bersama umatnya. Hati-hati loh, beda istisqa karo istikharah. Istisqa ki njaluk udan, istikharah pilihan. Kayak Ilham seneng karo cewek, gadis karo perawan. Aku milih gadis apa perawan apa rondo. Lah kuwi istikharah. Tapi sebelum istikharah Ilham yakinkan dua-duanya mau sama kamu. Yang menjadi problem wis mau istikharah ra ono sing gelem. Rongos. Demone ngono ha, ya Allah, bila dia istriku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia istri orang itu adalah aku ya Allah. Itu baru keren. Cinta ditolak, keleman sudah tutup. Micet matamu, cah tegal nanti micet barang gitu. Wah, nggak bahaya tah nih. Berat harganya Pak Lurah. Aku curiga jangan-jangan Pak Lurah ya HP ini sini micet tok. Aman Pak Lurah, aman ra konangan bojone. Buka mata. Akhirnya Nabi Musa matur kali Gusti Allah, Gusti kula kali umat kula pun sholat istisqa ping 3 napa jenengan boten menurunkan air hujan? Dijawab sama Allah, Musa aku tidak akan menurunkan air hujan kepada kalian. Kenapa? Karena ada umatmu yang tidak akur, ada umatmu yang tidak rukun, ada yang bermusuhan, saling menyerang antara satu dan yang lainnya. Kemudian Nabi Musa tangklet, Gusti nopo syaratnya supaya jenengan ngeduke banyu udan? Syaratnya loro. 1, jadilah umat yang rukun. Nomor 2, kamu minta doa sama wali Allah yang namanya Barek. Nabi Musa takon, aku ki nabi Gusti, masa kon njaluk donga karo wali? Apa kehebatan walimu yang namanya Barek? Jawabannya apa? Innahu yudhikuni fil yaumi salasa marrat. Karena waliku yang namanya Barek itu mampu membuat aku tersenyum sehari minimal 3 kali.
Itu fakta yang menunjukkan bahwa Allah ki ya iso diajak guyon. Mila kadang-kadang lo ndonga karo Gusti Allah serius nih, tapi sopan. Aku ndonga kadang ini biar zaman aku kiri, ya Allah, aku siap menjadi orang kaya ya Allah. Kenapa? Karena kalau saya mengatakan nggak punya uang, semua orang nggak percaya saya nggak punya uang ya Allah. Sungguh saya sudah siap untuk menjadi kaya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, uang itu memang tidak dibawa mati, tapi kalau nggak ada uang, sama-sama mati ya Allah. Amin. Lah mbak-mbak itu ngene salah kowe ndonga nduk. Ya Allah kula duwe bojo kere mboten napa-napa, sing penting soleh. Goblok. Akhire kowe rabi karo Ilham. Lah ndonga ki sing maksimalis ngono lho Le. Ya Allah kula duwe bojo ayu mboten napa-napa, sing penting soleh terus sugih ya Allah. Ngono. Ndonga kok nanggung. Ya Allah, uang itu memang tidak bisa menjamin bahagia, tapi kalau banyak mungkin bisa ya Allah. Amin. Bila yang ngono, yang naksir karo anake rondo. Ya Allah, kula seneng kalih anake rondo niku ya Allah. Lah anake mboten purun, mbokne ya ora apa-apa ya Allah. Ngiras-ngiras, ora entuk anake entuk mbokne. Ketake mandi lho Ham iki Ham. Langsung Ilham rabi karo rondone. Suwe-suwe Ilham ngelokke kula. Gus minta omongannya kayak susunya tetangga, gede doang tapi nggak bisa dipegang. Iya. Daripada Pak Lurah omongannya kayak parfum isi ulang, wangi sih tapi palsu. Iya. Kalau Pak Camat omongannya kayak jelantah, lunyu sih tapi tengi. Iya. Halo. Rasa emosi Pak Lurah biasa mah. Ilham era emosi ya, ya. Karena sadar diri. Loh iya toh, percaya diri itu penting, tapi sadar diri jauh lebih penting. Ngono Ham. Maka Ilham harus sadar diri, sadar rai, sadar posisi. Mbok piye-piye no bagi perempuan rekening kuwi nomor 1. Maka tutupilah merongosmu dengan bagusnya rekeningmu. Ngono. Ilham, I love you full. Sudah rapi karo rondo anak 15. Akhirnya Nabi Musa niku ngakur ke umatnya. Hei umatku, pengen udane mudun, kowe kudu rukun. 1. Nomor 2 napa? Ketemu karo waline Allah jenenge Barok. Barok ndonga niki mangrungokke dongane Barok. Gusti Allah krungu donga niki Pak Lurah, langsung guyu. Langsung udan. Napa dongane? Ya Allah ya Rabb, kata Barok. Napa banyu udan niku pun mboten manut kalian jenengan. Kok mboten gelem mandhap teng umate Nabi Musa. Kan kurang ajar banget dongane. Gusti, napa banyu udan niku pun mboten manut kalian jenengan. Kok mboten purun mandhap teng umate Nabi Musa. Langsung udan. Syaratnya rukun. Ayo kota Tegal digawe rukun. Muga-muga rahmate Gusti Allah mudhun teng umat Tegal. Amin Allahumma amin. Pas jam 12 menit pengajian rampung. Wis kesel, gue enak mau hai. Wis kesel dirampok Ilham 200.000. Dirampok Hadro. Dirampok bocah Banser. Aku lah Banser cinta kok. Soalnya Banser TNI karo Polri ya tetap hebat Banser. TNI Polri punya gaji, Banser enggak punya gaji. TNI Polri banyak SK-nya masuk bank, Banser SK-nya enggak ada yang masuk bank. Kenapa Banser SK-nya enggak masuk bank? Bukan karena enggak mau utang, tapi SK-nya ora payu ge utang. Banser I love you full Moga-moga selamat kabeh ya. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah
Rabbil alamin. Allahumma ja'alna min khiyari ummatihi wa min afdhalis syafaati. Allahumma ja'alna min khiyari ummatihi wa min afdhalis syafaati. Allahumma ja'alna min khiyari ummatihi wa min afdhalis syafaati. Rabbana wasi' alaina arzaqana wa la tahjubna biha an ukhrana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya panitia matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ngomong aja baru saja kita bersama tausiah hati yang disampaikan oleh Bismillah. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan dapat kita mengerti bersama.